Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riawan dengan NPM 202310248. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang arus kas internasional. Berikut garis besar pembahasan dari materi arus kas. Yang pertama yaitu arus kas internasional, yang kedua neraca arus kas, ketiga faktor arus kas internasional, dan yang terakhir risiko arus kas internasional. Pembahasan materi pertama yaitu arus kas internasional. Arus kas internasional atau international cash flow adalah mengacu pada perpindahan uang antar negara yang terjadi karena kegiatan ekonomi lintas batas, seperti perdagangan, investasi, dan pinjaman. Arus kas ini sangat penting dalam ekonomi global dan biasanya melibatkan valuta asing. Arus kas terbagi menjadi dua, yaitu arus kas flow atau inflow dan arus kas keluar atau outflow. Baik, saya akan menjelaskan apa itu arus kas masuk atau inflow. Maksudnya uang masuk ke suatu negara, contohnya ekspor barang dan jasa, negara menerima pembayaran dari luar negeri, investasi asing langsung atau FDI, utang luar negeri yang baru dicairkan, kiriman uang dari tenaga kerja di luar negeri atau remitansi, pariwisata asing, wisatawan yang membelanjakan uang di dalam negeri. Yang kedua, arus kas keluar atau outflow. Artinya uang keluar dari suatu negara, contohnya impor barang jasa, investasi ke luar negeri, pembayaran bunga atau uang luar negeri, pengiriman laba ke negara asal investor asing, dan warga negara yang berpergian ke luar negeri dan membelanjakan uang di sana. Dampak arus kas internasional. Yang pertama ada surplus arus kas. Maksudnya negara menerima lebih banyak uang dari luar, bisa memperkuat nilai tukar mata uang. Yang kedua defisit arus kas. Maksudnya negara mengeluarkan lebih banyak uang, ini dapat melemahkan nilai tukar. Pembahasan yang kedua adalah neraca arus kas internasional. Artinya, neraca arus kas sering dikaitkan dengan neraca pembayaran atau Balance of Payments (BOP). Adalah laporan sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia internasional selama periode waktu tertentu. Neraca ini terdiri dari beberapa neraca utama, yaitu macam-macam neraca utama. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account, mencatat transaksi real barang dan jasa, ekspor dan impor barang atau neraca perdagangan, ekspor impor jasa seperti pariwisata dan transportasi. Terus pendapatan primer, gaji tenaga kerja luar negeri, bunga, dividen, dan transfer berjalan, kiriman uang, remitansi atau bantuan hibah. Yang kedua, neraca modal atau capital account. Pada neraca modal ini mencatat transfer modal seperti bantuan luar negeri untuk infrastruktur dan perpindahan hak milik aset tidak berwujud, misalnya hak paten dan warisan. Yang ketiga, neraca finansial atau financial account. Neraca finansial mencatat investasi internasional, yaitu investasi langsung atau FDI, dan investasi portofolio, maksudnya pembelian saham atau obligasi oleh asing.
Yang ketiga, pinjaman luar negeri, perubahan cadangan devisa. Dan yang terakhir yaitu neraca pembiayaan atau cadangan devisa. Neraca pembiayaan atau biasa disebut cadangan devisa, adalah selisih antara keseluruhan transaksi yang menghasilkan surplus atau defisit ditutup dengan perubahan cadangan devisa atau falas negara. Pembahasan yang ketiga adalah faktor utama arus kas internasional. Faktor utama arus kas terbagi menjadi 8 faktor. Yang pertama yaitu perdagangan internasional atau ekspor impor. Yang kedua, investasi asing atau FDI dan portofolio. Maksudnya penanaman modal asing langsung seperti perusahaan asing yang membuka pabrik di dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan moneter atau fiskal. Suku bunga yang tinggi menarik investor asing, dan inflasi yang tinggi atau kebijakan fiskal tidak stabil bisa menghambat arus kas modal. Yang keempat, stabilitas politik ekonomi. Negara yang stabil secara politik dan ekonomi cenderung lebih menarik bagi investor dan mitra dagang. Yang kelima, nilai tukar mata uang. Jika mata uang negara melemah, ekspor jadi lebih murah, meningkat atau inflow, tapi impor jadi lebih mahal, menekan outflow. Yang keenam, transfer uang tenaga kerja migran atau remitansi. Pekerja di luar negeri yang mengirim uang ke negaranya adalah sumber kas masuk penting terutama bagi negara berkembang. Yang ketujuh, utang luar negeri dan pembayarannya. Penerimaan pinjaman luar negeri atau arus masuk, sedangkan pembayaran pokok dan bunga adalah arus keluar. Yang terakhir, pariwisata internasional. Wisatawan asing membawa devisa masuk, warga negara yang berpergian ke luar negeri menyebabkan devisa keluar. Pembahasan terakhir atau resiko arus kas internasional terbagi menjadi 7 resiko. Yang pertama, resiko nilai tukar atau current risk atau exchange rate risk. Yang kedua, risiko politik. Yang ketiga, risiko ekonomi global. Yang keempat, risiko likuiditas internasional. Yang kelima, risiko kredit. Yang keenam, risiko kebijakan moneter negara asal maupun tujuan. Dan yang terakhir yaitu risiko perubahan regulasi internasional. Baik, sekian penjelasan materi pada arus kas internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.